bagi saya ingin melihat dulu ini ada Kak Ulil sebagai narasumber kedua. Kang Ulil, halo Kang Ulil. Halo, selamat malam. Sebagai narasumber kedua ingin memaparkan. Baik, Kang Ulil, bagaimana Kang Ulil? Kabarnya sehat Kang Ulil? Alhamdulillah, masih dikurung di rumah. Oh, masih dikurung di rumah. Baik, Kang Ulil ini rekan-rekan adalah narasumber kedua dalam acara Bedah Buku malam ini. Monggo Kang Ulil untuk memaparkannya. Saya persilakan Kang Ulil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas, Mbak Din? Jelas Kang Ulil, jelas. Alhamdulillah jelas. Selamat malam, Pak Sunu. Selamat malam para penyair dan selamat malam teman-teman yang semoga selalu diberi kesehatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Himanesa yang telah mengadakan acara ini, dan terima kasih juga kepada Kopi Aksara yang telah mempercayai kepada saya sebagai salah satu pembicara bedah buku Kapan Kita Bertemu. Sebenarnya saya agak bagaimana ya, bukan ragu-ragu, tetapi agak sedikit minder. Karena sebetulnya saya tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Penyair pun saya bisa dibilang hanya penyair-penyairan, bukan penyair sungguhan. Jadi mungkin saya akan lebih banyak cerita saja. Ya langsung saja untuk menyingkat waktu. Pertama saya ingin bercerita mengenai judul buku ini. Pada tanggal 11 Juni lalu, pukul 7 malam, saya ditelepon oleh Mas Aam, yang juga salah satu penyair yang ikut dalam menulis buku ini. Mas Aam bilang kalau sudah bingung menentukan judul yang tepat, dan secara terang-terangan meminta saya memilih judul untuk buku ini. Kemudian Mas Aam mengirim dua buah puisi. Yang satu berjudul Zona Merah Tua yang tadi dibacakan, dan satu lagi, Kapan Kita Bertemu. Tanpa pikir panjang, saya langsung memilih judul Kapan Kita Bertemu. Karena memang sudah beberapa bulan ini, kita semua terpisah jarak karena adanya pandemi. Jadi menurut saya, ini adalah judul yang tepat mengungkapkan perasaan saya, dan mungkin juga sebagian dari teman-teman sekalian. Tapi pada saat itu, saya berpikir kalau Mas Aam cuma bercanda, tidak serius untuk benar-benar menggunakan, memakai judul yang saya sarankan. Dan Mas Aam besoknya saya WA, dan saya menanyakan jadi memakai judul yang mana. Dan Mas Aam menjawab kalau buku ini memakai judul yang kemarin saya sarankan. Jujur pada saat itu saya benar-benar merasa terharu. Jelas saja karena mereka menyetujui saran dari orang seperti saya yang tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Bahkan keilmuan pun jauh dari mereka. Kemudian Mas Aam mengirim softfile buku ini untuk saya baca dan meminta saya memberi sebuah testimoni. Kalau kalian yang sudah membaca, bagi yang sudah mempunyai buku, di halaman belakang di situ ada testimoni saya, dan kalian tidak wajib mempercayai apa yang saya tulis di sini. Karena saya yakin kalian pasti menemukan keindahan-keindahan lain yang belum saya temukan pada buku ini. Jadi saya menyarankan bagi teman-teman yang belum membelinya, segera membelinya. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Jadi saya beruntung sekali pada waktu itu
ketika dikirimi softfile buku ini. Karena setelah saya membaca karya-karya mereka, yaitu dari Mas Aam, Pak Pana, Mas Bram Mikael, dan penyair amatir atau biasa saya sebut dengan nama Pak Sodik. Seperti dugaan awal saya, bahwa karya mereka di sini sangat bagus. Meski saya tidak ahli dalam menilai sebuah puisi, tapi dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki, saya bilang bahwa puisi-puisi di sini sangat bagus. Kenapa? Karena menurut saya, mereka dalam menghadirkan perumpamaan-perumpamaan atau metafora, tingkat presisinya itu tinggi. Sedangkan metafora sendiri adalah sebuah perangkat yang sangat dasar dalam pola penulisan puisi. Saya menjumpai beberapa penulis atau penyair yang kemudian secara tidak akurat, bukan secara tidak akurat, tapi secara agak sembrono, menulis perumpamaan yang tidak memiliki presisi yang tepat. Saya memberi contoh, ini adalah buku antologi juga, dan saya akan memberi sampel pada salah satu karya dari buku ini. Tidak perlu saya sebut namanya ya, karena takutnya beliaunya tersinggung, karena tadi saya lihat penulisnya ada hadir dari malam hari ini. Saya baca. Di tepi dermaga itu, angin berembus kencang seperti tak ingin kalah dengan ombak di lautan. Kalau menurut teman-teman, kira-kira apakah tepat jika angin itu tak ingin kalah dengan ombak? Kalau menurut saya pribadi, kenapa bisa saya bilang tidak presisi? Dari literatur yang saya baca, ombak dan angin itu saling berhubungan. Karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ombak adalah hembusan angin. Semakin kencang anginnya, maka ombak pun akan semakin tinggi. Tentu saya rasa ini juga tidak asing bagi teman-teman semua, karena seingat saya ini diajarkan waktu kita menempuh pendidikan di sekolah. Jadi tidak mungkin adanya persaingan di antara ombak dan angin tersebut. Maka dari itu menurut saya letak kurang kepresisiannya itu di sini. Kemudian mari kita lihat karya mereka. Saya memberi contoh satu saja untuk menyingkat waktu. Ini puisi berjudul Bintang Suraya, karya Mas Aam Kamil. Malam kini benar-benar semakin nanar oleh tangis anak-anak yang ditinggal pergi ke keharibaan, oleh tangis orang-orang yang ditinggal pergi ke keabadian. Perumpamaan dalam bait ini terkesan sederhana, namun presisi. Oleh sebab itu, kita bisa menangkap maksud penulis. Kondisi pada baris pertama, yaitu malam kini benar-benar semakin nanar. Kemudian diperjelas dengan ungkapan atau perumpamaan pada baris selanjutnya, yaitu oleh tangis anak-anak yang ditinggal pergi ke haribaan. Meski dari KBBI, haribaan mempunyai arti pangkuan. Lantas, apakah kita benar-benar mengartikannya pangkuan? Tentu tidak. Secara tidak langsung dalam otak kita akan terlintas bahwa pada baris itu mempunyai arti kematian. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa berkat kepresisian inilah kita bisa menangkap apa maksud dari penulis. Saya kurang setuju ketika ada yang menyatakan bahwa semakin gelap puisi, maka akan semakin bagus. Saya kurang setuju atas kalau ada yang menyatakan seperti itu. Kenapa? Bisa jadi puisi itu gelap karena kurangnya kepresisian yang sudah saya sebutkan tadi.
kurangnya kepresisian dalam menghadirkan perumpamaan-perumpamaan atau metafora. Gelap di sini maksud saya adalah susah diartikan atau susah dipahami. Itu satu bab di mana nanti teman-teman bisa perdebatkan. Teman-teman boleh tidak mempercayai saya, dan tentu nanti juga boleh mengajukan pendapat lain. Kita tukar pendapat seperti itu. Nah, kemudian menjadi hal yang menarik adalah mereka, yaitu para penyair ini, memiliki pola dan intensitas yang tidak sama atau berbeda. Sehingga buku ini terlihat keberagamannya. Ada dua yang saya garis bawahi. Kenapa mereka memiliki pola yang berbeda? Yang pertama, tentu saja penyair-penyair ini mempunyai rujukan teks-teks puisi terdahulu yang berbeda-beda. Dan tentunya sangat banyak. Karena ini berhubungan dengan urusan pengalaman membaca. Nanti bisa tanya sendiri ke Pak Pana misalnya. Sudah berapa ribu buku yang beliau baca? Dan berapa ribu buku juga yang menjadi koleksi beliau di rumah? Jadi untuk urusan pengalaman membaca, mereka tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang kedua, tentu para penyair ini sudah menengok ulang dan sangat teliti dengan puisi-puisi yang akan diterbitkan ini. Bukan sekedar asal-asalan membuat puisi, kemudian mencetaknya. Dan berkat ketelitian itu, saya yakin mereka, para penyair ini, bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis di sini. Meskipun kalau menurut saya tugas penulis sudah selesai ketika tulisan itu juga selesai. Karena tugas selanjutnya adalah tugas dari pembaca, penikmat, dan sekaligus kritikus. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat banyak puisi yang tercipta baru-baru ini saja, yaitu antara Maret hingga Mei. Apakah lantas kita bisa langsung mengartikan bahwa karya mereka ini tidak layak untuk dibaca? Tentu tidak bisa seperti itu. Karena zaman sekarang sudah semakin maju. Dan mungkin mereka tidak menggunakan alat konvensional seperti menulis di kertas dan mesin ketik misalnya. Cukup menggunakan gawai. Baik, Kak Ulil. Ya, apa sudah habis? Saya lanjut ya, sebentar lagi. Monggo diteruskan, enggak apa-apa. Ya. Monggo. Sehingga mereka lebih sedikit melakukan pengendapan. Karena saya yakin mereka juga sudah terlatih dalam menulis puisi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya kembali berpesan kepada teman-teman bahwa jangan langsung percaya dengan apa yang sudah saya sampaikan, mengingat kembali tentang keilmuan saya yang masih sangat minim. Jadi saya harap nanti kalau ada dari teman-teman yang berbeda pandangan atau pendapat bisa disampaikan. Daripada nanti malah grundel di belakang, lebih baik disampaikan saja. Karena kita sebagai mahasiswa, bagi yang masih berstatus mahasiswa, juga harus kritis dengan apa yang kita terima. Kritis di sini dalam artian tajam dalam penganalisisan. Itu saja. Terima kasih banyak apa yang diberikan. Dan saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator.